Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya mau membahas soal tryout PPPK mata pelajaran PKN. Langsung saja kita mulai ya. Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan ketentuan yang mengatur secara formal siapa saja yang termasuk warga negara Indonesia dengan ketentuan mencakup antara lain 1. Orang-orang keturunan Indonesia. 2. Orang-orang bangsa Indonesia asli. 3. Orang-orang yang mendapat naturalisasi. 4. Orang-orang bangsa lain yang sah sebagai warga negara. 5. Orang-orang yang berdasarkan pernyataan di atas, orang-orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia ditunjukkan pada angka A3 dan 4B2 dan 4C. 1 dan 2, D2, dan 3, E4, dan 5. Jawabannya adalah B nomor 2 dan 4 ini dia penjelasannya. Berdasarkan pasal 26 di situ ada 3 peraturan. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Soal selanjutnya, saya akan langsung ke soalnya saja ya. Makna dari pernyataan tersebut tentang peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam membangun warga negara global dengan cara. Nah, di sini kata kuncinya yaitu membangun warga negara global, menanggapi serta mengkritisi masalah-masalah global tersebut. Kita cari opsi yang mirip dengan soal ya, jadi jawaban yang benar yang iya. Soal selanjutnya, salah satu sintaks problem-based learning adalah orientasi peserta didik pada masalah. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah. Di sini kata kuncinya adalah orientasi dan juga masalah. Yang tidak ada kata masalah kita coret ya, berarti jawaban yang benarnya adalah C. Soal selanjutnya, berdasarkan ilustrasi di atas pembelajaran pendidikan dan kewarganegaraan dilaksanakan dalam domain. Di sini kata kuncinya adalah dalam kehidupan bermasyarakat ya, jadi itu pasti sosial, jadi jawabannya adalah D. Ini dia penjelasannya. Soal selanjutnya, aktivitas pembelajaran di atas merupakan model project-based learning pada sintaks. Jadi di sini kata kuncinya adalah membahas kelayakan proyek ya. Jadi jawabannya yaitu menguji hasil atau proyeknya ya. Soal selanjutnya di situ ada poin 1-5 dan yang ditanya yang mana yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di soal terdapat berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Jadi jawabannya nomor 2, 3 dan 4. Soal berikutnya di sini soalnya yaitu berdasarkan pernyataan di atas istilah yang tepat untuk menggambarkan pendidikan kewarganegaraan secara luas yaitu. Nah, di situ kata kuncinya yaitu secara luas dan di situ disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu bisa didapatkan di sekolah maupun di luar senam. Jadi jawabannya B yaitu citizenship education. Aspek obedience and punishment orientation, orientasi peserta didik masih pada konsekuensi fisik dari perbuatan benar salahnya yaitu hukuman dan kepatuhan atau peserta didik menilai baik, buruk, berdasarkan akibat perbuatan, dan aspek naively egoistic orientation, orientasi peserta didik pada instrumen relatif terdapat pada masa perkembangan. Jawabannya adalah D. Ini dia pembahasannya. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja.
Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media. Di sini kata kuncinya operasional konkret ya, jadi siswa tersebut masih bergantung pada hal yang konkret ya. Kenapa lingkungan sekitar? Karena lingkungan sekitar itu melihat langsung ya, jadinya nyata gitu ya. Berikut pernyataan yang menunjukkan alasan Pancasila sebagai suatu kesatuan sistemik dan integral serta dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka, yaitu Pancasila memiliki nilai-nilai. Di sini kata kuncinya sebagai ideologi terbuka ya, jadi jawabannya B. Sekian sampai di sini dulu ya, tunggu pembahasan selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.